Apakah Anda sering merasa gelisah meski sudah sholat? Mungkin ada yang terlewat setelah tahajud ataupun subuh Anda. Ada satu istighfar khusus, sebuah zikir yang bukan sekedar di lisan, tapi mampu menembus kegelapan masalah yang paling pelik sekalipun. Jika Anda merasa sedang di titik terendah, jangan lewatkan rahasia dari istighfar ini. Kita akan bahas tuntas, menjadi kunci dari pembuka solusi hidup Anda. Mari kita jemput kembali ketenangan yang telah lama hilang itu. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kita bisa terus bersama-sama memperbaiki diri di rumah yang kita impikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah surga, mari sejenak kita berhenti dari hiruk pikuk dunia yang melelahkan ini. Mari kita jujur pada diri sendiri. Dunia seringkali menuntut kita untuk tampil sempurna, tampil lebih kuat, dan tampil sukses. Namun di hadapan Allah, kita hanyalah hamba yang fakir, hamba yang penuh dengan debu dan dosa, serta dengan hilaf. Saat hati terasa sesak dan pikiran dipenuhi dengan beban yang tak tertahankan, itulah kode dari Allah bahwa jiwa Anda sedang merintih kehausan. Jiwa Anda butuh kembali kepada asalnya, dan jalan pulang yang paling cepat adalah dengan bersimpuh, memohon ampunan. Senjata pertama kita, perisai utama kita, dan pembuka jalan kita adalah istighfar. Namun tanyakan pada hati kecil Anda, sudahkah istighfar kita selama ini benar-benar lahir dari kedalaman jiwa, ataukah hanya sekedar rutinitas lisan, sementara pikiran kita masih berkelana memikirkan dunia? Tahukah Anda bahwa ada zikir istighfar khusus, sebuah kombinasi kalimat yang memiliki getaran dahsyat, yang mampu menembus lapisan-lapisan kegelapan dari ujian hidup kita? Istighfar adalah proses pembersihan, ibarat sebuah cermin yang tertutup debu hitam yang tebal. Cahaya Allah tidak akan bisa memantul ke dalam hidup kita jika cermin hati kita yang kotor. Masalah hidup seringkali bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tapi karena dosa-dosa kita menjadi penghalang datangnya pertolongan itu. Maka istighfar di waktu tahajud dan subuh adalah saat terbaik untuk menggosok cermin itu hingga berkilau kembali. Kita sering mencari solusi, kita mencari nasihat manusia, kita mencari bantuan finansial, kita mencari pengakuan dunia, padahal di atas meja kita, di dalam lemari kita, ada sebuah mukjizat yang terbengkalai, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran bukan sekedar kumpulan surah ataupun barisan kalimat yang indah. Al-Quran adalah mukjizat. Mari kita bedah makna kata ini secara detail. Secara etimologi, kata mukjizat berasal dari bahasa Arab a'jaju yu'jiju, yang berarti melemahkan ataupun menundukkan. Artinya, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk melemahkan segala kesulitan yang selama ini terasa kuat menghimpit Anda. Al-Quran ada untuk menundukkan masalah-masalah yang selama ini membuat kita merasa tak berdaya. Al-Quran adalah solusi bagi setiap persoalan hidup kita.
Jika Anda merasa buntu, cobalah ambil wudhu dengan sempurna. Dinginkan wajah Anda dengan air wudhu, lalu bukalah mushaf Al-Quran. Seringkali, secara menakjubkan, dan ini bukanlah sebuah kebetulan, ayat yang pertama kali Anda lihat adalah jawaban langsung, teguran langsung, atau pelukan hangat dari Allah atas doa-doa yang Anda langitkan. Allah telah menyediakan kunci untuk setiap jenis gembok permasalahan manusia. Untuk masalah rumah tangga, jika badai sedang menerjang keharmonisan Anda dan pasangan, selamilah surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Di sana ada panduan bagaimana mengelola konflik dan menemukan jalan damai. Untuk masalah anak dan keturunan, jika hati Anda perih karena perilaku anak yang sulit diatur, atau Anda merindukan sebuah keturunan, renungkanlah surah Al-Isra ayat 23-27. Ambillah hikmah dari bagaimana Allah memerintahkan bakti kepada orang tua dan bagaimana menjaga keluarga kita. Sedangkan untuk pendidikan dan pembentukan karakter, teladanilah nasihat bijak Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman ayat 12 hingga 19. Selain itu, jangan lupakan rutinitas mingguan yang akan menjadi benteng cahaya bagi rumah Anda. Di hari Jumat, hidupkanlah suasana rumah dengan lantunan surah Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumil jum'ati adaa lahu minan nuri ma baina al-jumu'ataini." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memancarkan cahaya baginya di antara dua Jumat. Bayangkan sahabat, cahaya itu akan menyelimuti rumah Anda. Bimbingan Allah akan menjaga langkah Anda agar tidak tersesat dalam gelapnya ujian dunia yang semakin kejam ini. Pernahkah Anda berada di suatu titik di mana Anda merasa ingin menyerah saja? Anda merasa depresi, merasa tidak ada lagi harapan, dan merasa bahwa kematian seolah-olah lebih baik daripada menghadapi sebuah kenyataan. Sahabat, sadarilah dengan sepenuhnya bahwa perasaan itu adalah senjata utama setan. Setan atau iblis sangat membenci hamba Allah yang optimis. Setan tidak ingin Anda bangkit dari sujud. Ia akan berbisik di telinga batin Anda, "Kamu itu lemah, dosa kamu terlalu banyak, masalah ini tidak ada jalan keluarnya, dan Allah sudah tidak peduli padamu." Ketahuilah, itu semua adalah dusta. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita dalam surah Ali Imran ayat 175. "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang beriman. Sahabat rumah surga, jangan biarkan setan menang dalam pertempuran di dalam dada Anda. Jika bisikan keputusasaan itu muncul, lawanlah. Caranya bukan dengan berdebat dengan pikiran sendiri, tapi dengan rukuk dan sujud. Paksa kaki Anda melangkah ke tempat wudhu. Paksa lisan Anda membaca kalamullah. Itulah amal saleh yang akan mengubah frekuensi hidup Anda dari kegelapan menuju sebuah cahaya. Ingatlah janji Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man amila solehan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah tidak berjanji memberikan kehidupan tanpa masalah,
Tapi Allah berjanji memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang terasa baik, hati yang terasa tenang, meskipun badai di luar sana sedang mengamuk. Sahabat rumah surga, mari kita meresapi sebuah kisah nyata yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah kisah tentang seorang wanita tangguh yang bernama Ibu Aminah yang tinggal di pinggiran kota besar. Ibu Aminah adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus pengusaha konveksi kecil. Selama bertahun-tahun usahanya berjalan lancar. Namun badai ujian datang tanpa permisi. Pandemi dan perubahan ekonomi membuat pesonanya berhenti total. Hutang modal usaha di bank mulai menunggak. Di saat yang sama, suaminya jatuh sakit kronis yang memerlukan biaya pengobatan yang sangat besar setiap bulannya. Puncaknya adalah ketika rumah satu-satunya yang mereka miliki terancam disita oleh bank. Ibu Aminah berada di titik nadir. Ia merasa sesak, persis seperti berada di lorong gelap tanpa ujung. Teman-temannya menjauh, saudara-saudaranya tak mampu membantu. Ia merasa sendirian di tengah samudera penderitaan. Suatu malam, di sepertiga malam yang sangat dingin, Ibu Aminah terbangun. Ia sudah tak bisa menangis lagi karena air matanya seolah telah mengering. Ia mengambil wudhu, sholat tahajud dengan sangat lama, di mana dalam sujud terakhirnya ia tumpahkan segala rasa sakitnya. Setelah salam, ia tidak langsung beranjak. Ia teringat akan zikir Nabi Yunus alaihissalam saat berada di dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan. Ia mulai membaca dengan penuh penghayatan, bukan hanya di lidah saja, tapi dengan seluruh pori-pori jiwanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ibu Aminah menyadari satu hal. Selama ini mungkin ia terlalu mengandalkan kemampuannya sendiri. Ia mungkin terlalu sombong dengan kesuksesannya. Ia akui segala kelemahannya di hadapan Allah. Ia terus mengulang zikir itu dari tahajud hingga fajar subuh menyingsing. Dan apa yang terjadi di kemudian hari? Allah tidak langsung menurunkan uang dari langit. Namun hal pertama yang Allah berikan adalah ketenangan hati. Kegelisahan yang selama ini mencekiknya tiba-tiba hilang, berganti dengan rasa tawakal yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, sebuah keajaiban datang. Seorang pembeli lama dari luar negeri tiba-tiba menghubungi dan melunasi sisa pembayaran yang sempat macet bertahun-tahun dalam jumlah yang besar. Tak hanya itu, rumah sakit memberikan kebijakan keringanan biaya pengobatan suaminya melalui program bantuan. Pelan tapi pasti, satu persatu pintunya terbuka, hutangnya lunas, dan suaminya menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Inilah bukti nyata dari ayat wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Janji Allah itu nyata bagi siapa saja yang mau mengetuk pintunya di saat orang lain sedang terlelap tidur. Sahabat rumah surga, bagaimana kita memulai perubahan ini? Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat karib di rumah kita. Jangan biarkan rumah kita sunyi seperti kuburan. Putarlah murotal Al-Quran di setiap sudut ruangan, di dapur saat Anda memasak, di ruang tamu saat keluarga berkumpul, hingga di kamar tidur menjelang istirahat. Suasana rumah yang diisi dengan getaran ayat suci akan terasa jauh lebih damai, lebih dingin, dan penuh berkah. Setan akan enggan masuk ke rumah yang di dalamnya asma Allah selalu diagungkan.
dan peganglah erat sebuah prinsip sederhana namun dahsyat ini. Allahumma paksain. Yang pertama adalah paksa diri untuk bangun tahajud saat mata sangat berat. Paksa diri untuk istighfar saat lisan lebih ingin mengeluh. Paksa diri untuk tersenyum dan beramal saleh saat hati sedang disakiti. Paksa diri kita menjauh dari kemaksiatan meski nafsu tengah menggoda. Karena ketahuilah, surga Allah itu mahal. Surga tidak diraih dengan santai atau dengan rebahan saja. Surga diraih dengan perjuangan melawan hawa nafsu dan konsistensi dalam ketaatan. Sahabat rumah surga, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersimpuh sejenak, menundukkan kepala kita dan mengangkat tangan kita ke langit. Mari kita mengetuk pintu rahmatnya secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah setiap butir dari dosa kami, dosa yang kami lakukan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi di sudut hati kami. Ampunilah dosa yang selama ini menjadi penghalang datangnya rahmat dan solusimu dalam hidup kami. Ya Allah, ya Rahman, jika ada di antara kami yang saat ini hatinya sedang dirundung duka, berikanlah kegembiraan yang tak terduga. Jika ada sahabat kami yang sedang terlilit hutang dan kesulitan ekonomi, mudahkanlah jalannya, limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah agar ia mampu melunasi amanah hutangnya. Ya Allah, ya Syafi, jika ada di antara kami ataupun keluarga kami yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya, berikanlah kesembuhan yang sempurna tanpa menyisakan rasa sakit sedikit pun. Ya Allah, jagalah negeri kami Indonesia ini, satukan hati kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan dan fitnah. Berikanlah taufik dan hidayah kepada para pemimpin kami agar senantiasa mencintai rakyatnya dan takut kepadamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat rumah surga, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada saudara, teman, ataupun siapa saja yang mungkin saat ini sedang membutuhkan penguat jiwa. Satu kebaikan yang Anda bagikan bisa jadi adalah jalan pembuka bagi kemudahan hidup Anda sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.